فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kepada kita 12 bulan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan-bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan, Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang telah Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi adalah 12 bulan. Dan di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan-bulan haram. Ulama telah menjelaskan maksud dari bulan-bulan haram adalah bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, yang amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya ketika dikerjakan pada bulan-bulan tersebut, dan sebaliknya hukuman akan lebih besar di sisi Allah bagi mereka-mereka yang menodai kehormatan bulan tersebut. Dan keempat bulan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Bulan ke-11 bulan Dzulqa'dah, bulan ke-12 bulan Dzulhijjah, bulan Muharram bulan yang pertama, dan bulan Rajab bulan yang ke-7 dalam perhitungan bulan-bulan yang Islami. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kita berada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah kita akan sambut beberapa hari lagi. Apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah adalah salah satu di antara bulan haram sebagaimana yang kita sebutkan. Dan bulan Dzulhijjah juga adalah salah satu dari bulan haji, bahkan puncak dari bulan-bulan haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang diketahui, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Dan secara khusus bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan dibandingkan bulan-bulan haram lainnya, karena bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang di dalamnya terdapat hari raya umat Islam, tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, hari yang merupakan hari-hari yang terbaik dalam satu tahun. Dan secara khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal untuk beramal soleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dan yang lainnya, dan asalnya juga ada dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda ketika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus solih fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari dalam setahun yang amal soleh lebih Allah cintai pada waktu-waktu tersebut melebihi hari-hari ini. Dan beliau katakan ini pada saat masuknya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat yang mendengarkan pernyataan tersebut mengatakan, walal jihad ya Rasulullah, atau ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah amal-amal soleh di hari-hari tersebut lebih Allah cintai melebihi jihad fi sabilillah? Pertanyaan ini disebutkan oleh sahabat karena mereka tahu bagaimana keutamaan jihad, tingginya kedudukan jihad dalam Islam.
Lalu pernyataan Rasulullah begitu umum sifatnya. Artinya seakan-akan Rasulullah mengatakan apa saja amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka difahami bahwa amalan-amalan yang kecil pada hari-hari tersebut lebih afdol daripada segala amalan yang dikerjakan di luar bulan haram tersebut. Termasuk di dalamnya adalah jihad fisabilillah. Maka mereka bertanya dan dijawab oleh Nabi SAW, walal jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah yang kedudukannya sangat tinggi dalam Islam dan pahalanya sangat besar di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak lebih dicintai oleh Allah dan tidak lebih afdal ketimbang orang yang beramal soleh dengan apa saja amal soleh tersebut namun dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata beliau, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji midalika atau falam yarji min dalika bisyai, kecuali seorang yang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali lagi dengan apapun. Artinya dia telah mencapai syahada fisabilillah, dia telah mati syahid. Namun orang yang berjihad di luar bulan ini atau di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lalu dia masih pulang, masih balik, belum mencapai syahidnya, itu dikalah pahalanya, tidak lebih baik pahalanya ketimbang seorang yang memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan sekian banyak amal-amal soleh. Maka amal-amal soleh di hari-hari ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain. Dan dalam sebagian riwayat, afdal, yang dalam riwayat Bukhari juga dinamakan dan riwayat Imam Ahmad, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal beramal soleh dibandingkan dari bulan-bulan yang lain. Dalam riwayat Imam Darimi dikatakan azka indallah wa a'zam ajra. Tidak ada hari-hari yang lebih suci, lebih bersih seseorang beramal soleh padanya dan lebih besar pahalanya melebihi hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu yang paling tepat, waktu yang paling afdal, waktu yang paling agung, paling mulia untuk memperbanyak amal soleh. Dan ini juga telah diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, wal fajri walayalin ashar, dan demi waktu fajar dan demi waktu 10 hari atau 10 malam. Jumhurul mufassirin mengatakan yang dimaksudkan dengan 10 malam atau 10 hari adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan para ahli tafsir lainnya. Hari-hari ini sudah semakin mendekat, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan diri kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Dan amalan ini mencakup amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Perbanyak amal-amal sunnah dan perbaiki serta tingkatkan kualitas dari ibadah-ibadah wajib kita. Di hari-hari ini yang datang hanya sekali dalam setahun. Sebagaimana kita bersemangat beramal soleh di bulan suci Ramadan, maka seharusnya semangat kita tidak kalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan tidak sedikit ulama kita yang mengatakan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada beramal soleh di bulan Ramadan. Kecuali di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, sebagian mengatakan bahwa dihitung dari sisi malamnya, maka lebih afdal kita beramal di 10 malam Ramadan terakhir. Adapun di waktu pagi, siang, dan sorenya, maka lebih afdal amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, la tutfi'u surujakum fi layalil ashr. Jangan kalian
matikan lampu-lampu kalian di 10 malam bulan Dzulhijjah. 10 malam bulan Dzulhijjah maksudnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Giatkan ibadah, sungguh-sungguhlah dalam ibadah untuk meraih cinta Allah dan meraih amalan yang paling afdol, dan untuk meraih keagungan hari-hari ini serta kesucian amal soleh di hari-hari ini. Mari kita azamkan kepada Allah, tekadkan, ikhlaskan niat kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita berjumpa di hari-hari yang mulia tersebut, dan semoga Allah menyaksikan kita sebagai hamba yang tahu bagaimana cara mengagungkan hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.